saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi Bapa dan Ibu saudara, dan juga bersekutuan kita pada malam hari ini. Bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam kegiatan Night Call saat ini bersama dengan saya Pendeta Maksi Irod yang keseharian ditugaskan di kantor Majelis Sinode sebagai pendeta pelayanan umum. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sejak awal pagi sampai malam ini dengan tidak kurang satu apapun. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang akan kami baca bersama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi dia boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, amin. Bapak dan Ibu saudara-saudara, pembacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Nehemia pasal 12 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan ku bentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalan Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Asaria, Esra, Mesalam, Yehuda, Benyamin, Senaya, dan Yeremia. Dan dari kanan, imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Milka, bin Sakur, bin Asap, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Asareal, Milalai, Galalai, Mai, Nathanael, Yehuda, dan Kanani dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu. Sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan yang kita boleh baca tadi dari Nehemia pasal 12 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Ini merupakan bagian kisah yang menceritakan tentang peristiwa penghabisan atau peresmian tembok Yerusalem. Sebuah peristiwa yang luar biasa, yang kalau kita baca tadi kita bisa bayangkan bagaimana kemeriahan daripada peristiwa peresmian tembok Yerusalem tersebut. Bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana kita ketahui dalam pembacaan sebelumnya, kita menemukan satu cerita yang memilukan, cerita yang menyedihkan, ketika sebagian bangsa Israel
dibawa di dalam pembuangan ke Babel. Ternyata penderitaan itu bukan hanya dialami oleh mereka yang dibawa ke pembuangan. Penderitaan juga dialami oleh saudara-saudara mereka yang tinggal di Yerusalem. Mereka mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Termasuk yang paling memprihatinkan adalah hancurnya Bait Allah dan tembok Yerusalem. Ini yang menyedihkan. Dan berita penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel yang ada di Yerusalem didengar oleh seorang tokoh yang kita baca pada saat ini, yaitu Nehemia. Pada waktu dia mendengar berita itu, dia berada di satu zona aman, satu tempat yang secara pribadi menyenangkan, karena dia diangkat sebagai pegawai Raja Persia, yaitu Artasasta, tepatnya sebagai juru minum. Sebuah posisi yang memiliki masa depan yang cerah tentunya. Jauh dari kesengsaraan, jauh dari kesulitan. Tapi manakala dia mendengar berita bahwa saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem menderita luar biasa, dan tembok Yerusalem itu runtuh, Nehemia menangis. Dia terpanggil untuk dapat berbuat sesuatu. Dia sangat terpanggil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Raja Persia Artasasta memberikan peluang, kesempatan bagi orang-orang Israel kembali ke negeri mereka, maka terjadi gelombang kembalinya orang-orang Israel yang ada pembuangan di Babel maupun di Persia untuk kembali ke daerah Israel atau Yerusalem khususnya. Termasuk di dalamnya Ezra dan juga Nehemia. Ada berapa gelombang? Ezra kembali ke Yerusalem dengan konsentrasi utama adalah bagaimana dia fokus untuk membangun kembali Bait Allah yang sudah dihancurkan. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa Bait Allah itu adalah simbol identitas iman Kristen Israel, dan itu yang menjadi fokus Israel. Sebaliknya, Nehemia sangat terfokus, terpanggil untuk membangun tembok Yerusalem. Bapak, supaya kita paham dulu bahwa tembok itu bukan sekedar tembok. Tembok itu bukan sekedar benteng. Tapi tembok itu menjadi satu simbol harga diri, simbol dari identitas Israel sebagai sebuah bangsa. Ketika tembok itu runtuh, Israel kehilangan identitas, kehilangan harga diri, karena banyak orang datang, banyak orang bisa masuk ke daerah mereka tanpa bisa dapat dicegah. Karena itu bagi Nehemia, dia sangat tergerak untuk membangun tembok Yerusalem dengan restu dukungan dari Raja Persia Artasasta. Nehemia pergi bersama dengan rombongan dalam jumlah yang cukup lumayan
Lalu dia mulai dengan fokus pembangunan tembok Yerusalem. Ada banyak tantangan yang dihadapi memang ketika tembok itu akan dibangun. Tapi Nehemia sosok pribadi, sosok pemimpin yang luar biasa. Doa tidak pernah lepas dari dia. Dan dia selalu mencari pimpinan dari Allah dalam setiap apa yang dia kerjakan. Dia seorang pribadi yang tekun di dalam pekerjaan, sekalipun banyak sekali tantangan dihadapi, termasuk ancaman dari musuh-musuhnya. Dia tidak gentar karena dia bekerja, dia berkarya bersama dan di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya di pasal 12 ini kita menemukan cerita yang indah sekali. Semua jerih lelah yang sudah diberikan, pengorbanan Nehemia dengan meninggalkan zona amannya di Persia, di kerajaan, tidak sia-sia. Tembok Yerusalem berhasil dibangun dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di dalam. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, Nehemia kemudian mengadakan apa yang disebut dengan pentabisan, peresmian ke tembok Yerusalem itu, dengan melibatkan paduan suara yang banyak. Tidak digambarkan berapa banyak, tapi itu luar biasa. Dia bentuk dua paduan suara yang luar biasa. Kita sangat tergerak mendengar, membaca firman Tuhan seperti itu. Mereka berjalan dengan dua arah yang berbeda. Bapak saudara, apa sih yang mau dikatakan dengan firman Tuhan kita ini? Dari ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Ada tiga hal saya kira yang perlu kita renungkan di malam hari ini. Dari kisah kesuksesan Nehemia sebagai seorang pemimpin. Dia berhasil dalam capaiannya membangun tembok Yerusalem. Karena itu mungkin catatan kita yang pertama adalah apapun capaian yang kita peroleh dalam hidup ini, besar atau kecil, dalam keluarga, pekerjaan, di dalam pelayanan, satu hal yang Nehemia ajarkan, bersyukurlah dan pujilah Tuhan senantiasa. Itu penting. Jangan lupa diri atau membanggakan diri sendiri. Orang yang senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan pasti ditinggikan Tuhan. Ada orang yang membanggakan diri atau lupa diri pasti akan jatuh. Capaian yang kita dapat dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita dimanapun, itu sesungguhnya kita raih karena Tuhan yang telah berjanji menyertai adalah Tuhan yang berkenan untuk kita meraih capaian itu dalam hidup. Tanpa perkenan Tuhan kita nggak akan dapat capaian itu. Karena itu teruslah bersyukur dan pujilah Tuhan. Yang kedua, banyak cara kita dapat mengekspresikan keberhasilan atau capaian-capaian yang sukses. Banyak. Ada yang bisa dengan pesta pora, ada yang dengan makan-makan, ada yang ya macam-macam. Tetapi Nehemia mengajarkan kita,
satu hal yang saudara, yang Tuhan senantiasa berkenan. Mari kita ekspresikan semua capaian dalam hidup ini dengan senantiasa bergembira di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Ini bisa kita wujudkan dengan banyak cara. Salah satunya dengan paduan suara, bukan dengan pesta pora, dengan nyanyian kemuliaan bagi Tuhan. Memang saat ini sedang lagi dalam kondisi pandemi. Jika nyanyian itu, paduan suara itu dibatasi. Tapi kan ada model baru, ada cara yang lain. Mungkin lewat Zoom atau model-model yang lain. Tapi paling tidak, hati kita selalu terpanggil untuk memuji Tuhan. Bukan berpesta pora, bukan hidup dengan hedonisme yang berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, kalau Nehemia bergembira dengan tembok itu, tembok yang bukan saudara sebagai identitas, paling tidak dengan berdirinya tembok, penduduk Israel yang ada di dalam akan terlindungi. Mazmur selalu berkata kepada kita bahwa Tuhan itu adalah benteng yang teguh. Artinya Kristus yang kita imani adalah benteng kita yang teguh, supaya kita dapat senantiasa mengalami kedamaian di dalam hidup ini dari berbagai macam ancaman, kekhawatiran seperti penyakit ataupun katakanlah kondisi-kondisi ekonomi yang mengancam. Satu hal yang Nehemia ajarkan, tetaplah senantiasa di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Kristus yang menjadi juru selamat, sumber hidup dan pertolongan kita yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah itu menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menjalani kehidupan yang penuh syarat dengan tantangan. Tapi kami percaya di dalam Tuhan senantiasa beroleh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Seperti Nehemia, bimbing kami Bapa untuk senantiasa di tengah-tengah perjuangan ini tidak pernah melupakan Tuhan dan mengakui seluruh capaian di dalam hidup ini itu semua karena perkenan dari Engkau ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, dan terima kasih untuk malam yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Sertai semua kami pribadi dan keluarga masing-masing yang bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga malam. Berkati gerejamu GPIB di kota sampai ke daerah-daerah pos PRKS dalam upaya-upaya pengembangan diri pelayanan. Berkati semua para pelayan, warga jemaat Tuhan, dan berkati semua upaya dari para pemerintah bangsa negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong berkati kami dan berkati program kami Tuhan, Morning dan Night Call GPIB. Terima kasih Bapak. Ampunkan dosa kami dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.